Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah nih strategi awal Tinder. Kok bisa meledak gitu ya? Sumber utama kita bab 11 buku The Cold Start Problem dari Andrew Chen. Kita mau lihat taktik mereka bangun jaringan awal sampai ke tipping point, terutama peluncuran pertamanya yang unik banget. Ya, bener. Dan harus diingat ya, bikin aplikasi kencan itu, wah, susahnya minta ampun. Perlu orang yang cukup di satu tempat, perlu seimbang juga, misalnya cewek cowoknya. Terus yang lucu, kalau sukses malah ditinggal penggunanya. Haha, iya juga ya. Dilema. Nah, Tinder ini hadapi semua itu. Masalah klasik telur sama ayam lah di dunia kencan online. Oke. Jadi gimana persisnya mereka mulai dengan semua tantangan itu? Langsung gitu ke semua orang? Justru enggak. Awalnya tuh fokus banget di satu titik. Satu pesta di kampus USC, University of Southern California, tahun 2012 itu. Oh, cuma satu pesta. Iya, dan namanya bahkan belum Tinder loh waktu itu. Masih Matchbox. Matchbox. Terus belum ada geser-geser itu, swipe itu belum ada. Cuma tombol hati hijau sama silang merah. Menarik. Tapi kan pesta kampus buat promosi kayaknya biasa aja ya. Apa bedanya kali ini? Bedanya di targetnya. Fokusnya itu bukan asal pesta, tapi ngumpulin 500 orang yang tepat. Orang yang tepat. Maksudnya? Iya, mahasiswa USC yang paling gaul, paling banyak koneksinya. Gini loh, kuncinya itu bikin, Chen menyebutnya jaringan atomik awal. Jadi kelompok inti terkecil yang stabil, bisa jalan sendiri. Kepadatan ini nih intinya. Kepadatan ya? Oke. Tapi gimana caranya biar mereka beneran pakai? Kan sering tuh download terus lupa. Nah, ini yang gila. Tingkat pakainya tuh wah, fenomenal. Katanya 95% dari kelompok awal itu pakai tiap hari. Serius? 95% tiap hari? Iya, rata-rata 3 jam sehari. Wah, kok bisa? Itu sebagian besar karena strategi salah satu foundernya, Justin Maytin. Dia ngajak anggota sorority, perkumpulan mahasiswi populer gitu. Oh, lewat mereka ya nyebarinnya. Betul. Jadi mereka yang promosiin ke teman-temannya. Ini langsung nyelesain masalah sisi sulit atau hard side problem. Dalam konteks kencan kan seringkali menarik pengguna perempuan di awal itu lebih susah tapi penting. Nah, bukti sosial dari cewek-cewek populer ini narik yang lain. Masuk akal. Oke, jadi di USC sukses nih. Bikin komunitas kecil tapi super aktif. Terus di mana dari satu kampus jadi Tinder yang sekarang? Nah, disinilah konsep titik balik atau tipping point itu main. Momen ketika pertumbuhannya mulai ngebut sendiri. Sukses di USC itu jadi kayak, cetak biru lah. Formulanya diulang ke kampus-kampus deket situ. Oh, jadi kampus ke kampus gitu. Iya. Terus ke kota kayak LA, terus makin luas. Ini cara cerdas buat mecahin masalah pengguna lokal, tapi sedikit demi sedikit. Bertahap ya. Betul. Mereka bahkan punya patokan. Kalau udah dapat 20.000 pengguna di satu area, itu tandanya udah escape velocity, udah bisa tumbuh sendiri di situ. Di tengah jalan itu baru muncul fitur gesernya, yang ikonik banget itu. Direncanain dari awal nggak sih? Menurut buku ini sih, fitur geser itu tambahan belakangan. Dari Jonathan Badin. Idenya kayak dari tumpukan kartu gitu. Wah, nggak nyangka ya. Cuma iseng gitu, tapi jadi ngetren banget. Iya, tapi gini, fitur geser itu jadi efektif banget karena ketemu sama jaringan yang udah padat tadi. Maksudnya? Ya kan enak tuh geser-geser kalau banyak pilihan profil yang relevan buat dilihat. Nah, profil relevan itu ada karena strategi jaringan atomik di awal tadi. Coba kalau sepi, geser-geser juga nggak asik kan? Oke, paham. Jadi bukan cuma soal fiturnya, tapi jaringannya udah siap dulu. Pantesan Tinder bisa berhasil ya, sementara yang lain banyak gagal. Tepat sekali. Mereka berhasil menciptakan apa yang namanya momen ajaib atau magic moments dari awal. Momen ajaib. Ya, pengalaman pertama pengguna yang positif yang bikin nagih. Kayak, baru masuk udah dapat match. Itu kan bikin senang. Dan itu bisa terjadi karena jaringannya padat tadi ya? Nah, banyak aplikasi gagal karena orang masuk, sepi. Nggak ada keajaiban itu. Tinder fokus ke kepadatan dulu biar momen itu kejadian. Oke, jadi pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin, kisah Tinder ini nunjukin pentingnya fokus. Fokus banget ke jaringan awal yang kecil tapi padat. Si jaringan atomik itu, sebelum mikir ekspansi gede-gedean. Peluncuran yang tepat sasaran itu lebih penting daripada peluncuran besar-besaran. Dan satu lagi, keterulangan atau repeatability. Begitu rumus di USC ketemu,
mereka punya panduan yang bisa diulang di tempat lain. Ini nunjukin gimana cara ngelewatin titik balik. Sukses di satu jaringan, bikin bangun jaringan berikutnya lebih gampang, lebih cepat. Jadi ada momentumnya. Nah, ini sebagai penutup, bahan pikiran buat Anda, Tinder kan manfaatin struktur sosial yang udah ada ya, kayak kampus, perkumpulan mahasiswa. Coba deh pikirin, di zaman sekarang, di dunia nyata atau digital, di mana lagi ada jaringan padat yang udah kebentuk? Komunitas online, grup hobi, jaringan kerja, Iya ya. yang bisa dimanfaatin sama ide atau produk baru buat ngatasin tantangan awal mereka. Di mana kira-kira pesta USC berikutnya bisa terjadi.